Halo, jumpa lagi di Geowater Channel saya. Kali ini di edisi bongkar. Hari ini saya akan membongkar sebuah profesi yang cukup di beberapa tahun terakhir, sekitar 10-20 tahun terakhir saya mengenalnya, tapi mungkin jarang di periode mungkin gitu, yaitu menjadi sebuah consulting atau trainer. Hari telah hadir teman saya dari Semarang jauh-jauh ini. Kami undang beliau dari Makna Channel. Silakan Pak, kenalan dulu namanya siapa. Saya akan membongkar mengenai profesi menjadi seorang trainer atau konsultan. Silakan Pak, namanya dulu atau di lembaga dari mana Pak? Assalamualaikum Mas Taufik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah ini sebuah waktu yang sangat berharga, saya bisa bersama satu ruang dengan beliau ya. Saya adalah salah satu konsultan di bidang SDM yang saat ini sedang menangani beberapa corporate lembaga dan instansi. Ada RSUD Dr. Karyadi, ada Waskita, ada PTPP, kalau di sekolah ada Al-Azhar dan juga yang lain. Dan alhamdulillah pengalaman kami lebih dari 5 menangani beberapa organisasi. Hari ini, sore ini saya berkenan untuk bisa sharing bersama teman-teman di sini. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk saya, Mas Taufik, dan juga teman-teman semuanya. Itu Mas. Oke. Boleh tahu deskripsi nama lengkap sama nama apa nama perusahaannya dulu biar teman-teman juga tahu nanti buat sekitar daerah sana. Iya, nama lengkap saya adalah Yusuf Yasin. Saya founder dan juga CEO di Makna Consulting, sebuah lembaga konsultan SDM. Ya, Makna Consulting. Oke. Lembaga SDM yang menangani dua hal besar. Jadi yang pertama menangani masalah karakter atau adab atau sikap atau perilaku atau yang kedua menangani masalah culture, budaya di organisasi, di lembaga, instansi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu Mas Taufik. Terima kasih, suatu introduksi yang menarik. Saya masuk ke pertanyaan ala Deddy Kobuser. Kenapa Bapak memilih karir itu? Karena itu nggak ada sekolahnya. Tolong dijawab. Apakah background-nya seorang psikologi? Apa background-nya psikologi? Kenapa masuk ke daerah situ? Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kenapa saya memilih konsultan SDM? Karena yang pertama, ini adalah sebuah panggilan untuk saya. Bagaimana bisa berbagi, membantu, menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. 90% permasalahan di organisasi adalah faktor SDM, faktor people, faktor human resource-nya. Maka, alangkah baiknya saya menekuni hal itu. Kita bisa lihat bagaimana tantangan di organisasi manapun, ya. Ada persaingan internal, ketidakdisiplinan, integritas yang dilakukan, silo mentality, persaingan jalan dengan tidak punya visi yang sama, teamwork yang kurang bagus, dan banyak sekali masalah-masalah di organisasi. Maka kehadiran kami semoga menjadi jalan kebaikan agar organisasi tersebut bisa mencapai visi dan misi. Maka kami hadir. Ibaratnya begini, setiap organisasi dia punya current culture, kondisi budaya saat ini. Lalu kemudian mereka punya desired culture, budaya yang diharapkan seperti apa, yang sesuai dengan visi misinya. Maka kami hadir membangun program intervensi dari mulai current culture ke desired culture. Itulah pentingnya bagaimana pembangunan budaya ditangani oleh konsultan yang sudah berpengalaman. Maka kami punya roadmap. Jadi panggilan jiwa aja nih. Panggilan jiwa aja nih. Kan saya mau mengejar profesi nih. Apakah kalau kami kan engineer itu kan ada panggilan jiwa iya, tapi juga panggilan keilmuan. Kira-kira apa yang sisi lain selain panggilan jiwa karena sering berinteraksi komunikasi, atau titik balik apa sehingga memutuskan menjadi seorang konsultan? Selain tadi panggilan
related dengan organisasi dan semacam, atau pengalaman organisasi atau apa? Ya, selain panggilan jiwa, alhamdulillah saya punya passion bagaimana berhubungan dengan banyak orang. Saya punya passion bagaimana bisa berinteraksi menjadi jalan ilmu dan kebaikan untuk banyak orang. Itulah kenapa saya pernah dipanggil di sebuah kampus dengan mahasiswa 6.500 mahasiswa menjadi satu, dan saya bicara di sana. Saya pernah bicara di hadapan 2.500 mahasiswa baru. Saya pernah berbicara di hadapan 1.000 lebih guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan anak usia dini. Saya bicara tentang pentingnya pembangunan karakter, adab, sikap, perilaku guru sebagai role model bagi siswa-siswinya. Jadi paham saya. Jadi ada dua ya. Ini jadi membuat saya semangat, Mas. Siap. Jadi ada faktor panggilan hati, kemudian memang passion ya. Passion itu sesuatu yang related dekat dengan dulu mungkin atau. Oke, yang berikutnya nih. Ini kan relatif secara jenjang karir. Ya. Pilihan pekerjaan yang relatif build, membangun gitu ya. Bukan suatu yang sudah ada trennya jelas. Kayak saya ini oke, saya punya sekolah, saya punya ini gitu. Kalau secara trainer ini gimana kira-kira jenjang karirnya atau apa ya? Ya puncak karirnya itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gambaran ini supaya netizen tahu nih bahwa trainer ini adalah suatu pekerjaan yang yang karirnya juga jelas gitu. Pilihan karir yang menarik juga kalau kan banyak orang yang memang suka dengan passion seperti ini gitu. Dulu saya juga pernah nyoba-nyoba, kira-kira seperti itulah. Silakan. Supaya orang tuh paham gitu, paham tentang karir ini gitu, garis lurusnya kemana gitu, memulai karirnya dari mana gitu. Kan ini pilihan karir loh, bukan pilihan karir yang kalau ditekunin juga jadi juga gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya sebelum bicara ke pilihan karir, bagaimana saya mengawali terlebih dahulu ya. Alhamdulillah saya diizinkan untuk bisa belajar banyak hal di sebuah organisasi, dan setelah 15 tahunan saya kemudian mohon izin untuk undur diri, lalu saya membuat sebuah corporate yang saya langsung tangani. Di sana ada banyak klien-klien yang saya tangani. Dari situ saya belajar banyak hal. Ternyata memang menjadi jalan untuk bisa merubah budaya organisasi itu tidak mudah. Maka dibutuhkan roadmap yang sangat panjang. Kalau di organisasi yang beberapa saya tangani butuh 6 bulan sampai 3 tahun. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan selama 2 hari training, 2 hari motivasi, selesai seperti itu. Saya ibaratkan begini, Mas Taufik ya. Seperti ketika kita membangun sebuah gubuk, itu prosesnya cepat, tidak lebih dari 2 hari, tapi cepat juga menghancurkan. Berbeda ketika kita membangun Burj Khalifah, sebuah gedung yang sangat tinggi yang ada di Dubai, itu butuh waktu kurang lebih 4-6 tahun. Tapi ketika waktu yang panjang itu sangat worth it untuk bisa bertahan ratusan tahun ke depan. Itu dari sisi pembangunan budaya. Begitu juga. Maksud saya gini. Bagaimana membangun fondasinya? Maksud saya pilihan karir ini loh, gambaran pilihan karir ini apakah memang cukup menjanjikan, apakah memang rumit-rumit gampang, atau seperti apa menjadi seorang trainer ini? Kalau masalah menjanjikan secara materi, itu mungkin relatif ya. Karena tolak ukur kesuksesan kan setiap kita berbeda-beda. Kalau saya bisa memberikan manfaat yang banyak, kemudian dengan manfaat yang banyak itu menimbulkan keberkahan di keluarga saya, itu cukup buat saya. Yang penting ya minimal keluarga bisa haji setiap tahun, bisa beli sebongkah berlian, bisa mendirikan gubuk berapa tingkat dengan fondasi yang sangat kuat. Nah seperti itu. Jadi relatif memang sih ya. Jadi kalau gitu saya bisa klaim dong kalau bahwa seorang consulting ini entrepreneur.
Bisa, betul nggak saya bilang gitu? Bisa, bisa. Oke. Jadi Apalagi filosofinya filosofi seorang entrepreneur ya? iya, betul. Karena hari ini kita berhadapan bukan dengan kolonial, tapi dengan milenial. Dan milenial saat ini sangat membutuhkan something entertain. Ilmu apapun ketika disampaikan dengan entertain, dengan rasa suka, rasa cinta, dengan disisipi hiburan, itu akan lebih diterima. Maka tadi saya sepakat ketika di video sebelumnya, nanti bisa tonton teman-teman, video saya bersama dengan Mas Taufik, beliau menyampaikan bahwa beliau adalah seorang saintis yang juga YouTuber. Karena beliau ingin menyampaikan ilmu ini dengan cara fakta. Begitu juga trainer. Oke. Kenapa? Boring kita ketika mendengarkan. Sepintar apapun. Tapi ketika kita masuk ke paradigma Mas Taufik tadi, menyampaikan dengan fun, kemudian masuk ke era zamannya Gen Y, teman-teman milenial, maka itu akan lebih bisa diterima. Maka secara keilmuan penting untuk bisa menguasai satu bidang tertentu. Oke. Geologi lebih penting sepertinya, sehingga bisa diterima. Paham saya. Jadi saya menangkap konsultan ini atau trainer ini sebuah pekerjaan semi atau bisa dikatakan entrepreneur, cuma basisnya basis ke SDM ya, atau saya malah melihat ini Pak Yasin bukan lagi basis SDM nih, basis organisasi gitu, karena kan ini cukup menjanjikan gitu, karena semua banyak perusahaan, banyak lembaga, banyak kantor-kantor yang membutuhkan membangun sebuah karakter perusahaan itu gitu kira-kira. Nah ini yang terakhir, ini kan saingannya banyak Pak. Saingannya banyak loh. Saya kemarin di channel saya udah tiga, ini yang ketiga gitu kira-kira yang beda. Ini sempat booming terus sekarang mungkin flat. Ini kira-kira menyikapi persaingan pekerjaan ini gimana Pak? Ya, sepertinya surga terlalu luas kalau dikerjakan sendirian memang. Kami seringkali bersinergi dengan banyak konsultan. Oke. Alhamdulillah. Oke. Dan kami punya diferensiasi. Ada diferensiasi tentang how to building corporate culture, membangun corporate culture melalui roadmap. Full. Wifi-nya lagi saya pakai loh, tolong jangan dipakai dulu. Matiin dulu, Bol. Bol. Matiin dulu aja. Fokus kami adalah bagaimana membangun ini melalui roadmap yang sudah kami konsepkan dari awal, kami presentasikan ke berbagai lembaga. Begitu, Mas Taufik. Oke, jadi menyikapi persaingan itu malah jadi potensi kolaborasi gitu ya, kurang lebih ya? Iya, lebih sering kami bagaimana menjadikan itu sebagai jalan kolaps kami ke yang lain. Cukup menarik. Ini kadang-kadang kan kalau berpikir entrepreneur kan nggak juga gitu. Kalau gue punya produk ini ya justru produk saya, dia ada punya produk A, kita produk B, produk kita buat sedemikian hingga menjadi lebih baik gitu. Kalau ini malah filosofinya justru menjadi apa ya, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Ini mungkin filosofi yang belum tahu gitu, banyak-banyak karena memang selama ini kan relatif persaingan yang dikedepankan gitu. Kalau pure entrepreneur dia kan biasanya dagang ya persaingan gitu. Kemudian tinggal positif aja. Kalau ini ternyata ada nuansa kolaborasi lebih kuat daripada nuansa kompetisinya. Oke, terakhir. Ini kan konsultan ini kan tentu tidak mudah karena yang dibangun itu adalah manusia.
Ya. Oke? Nah, saya paham bener ini. Yang dibangun adalah manusia yang punya dimensinya tuh beda sama barang. Dia punya nafsu, dia punya ruang lingkup, dia pola-pola pikir yang berbeda. Bagaimana cara seorang trainer membentuk manusia gitu, yang menjadi kemudian ya tadilah culture, apapun lah di organisasi itu. Apa kunci utamanya dalam itu? Karena beda dong. Yang kalau saya bangun sebuah ilmu, saya jelas, saya bikin buku, selesai. Saya bikin paper, selesai. Barang mati tuh. Barang mati tuh. Atau seorang pengusaha, dia bikin full apa, selesai tuh barang. Tinggal tambah ABCD, selesai. Ini Bapak mencoba membentuk orang. Tolong, Mbak. Apa kira-kira kuncinya, Mbak? Biar teman-teman tahu sedikit mungkin. Bisa di-sharing? Ya, terima kasih Mas Taufik. Itu memang fokus dan juga konsen kami di sana. Itulah kenapa kami tidak bisa memberikan kepada klien solusi selama hanya 2 jam, 1 hari, 2 hari. Itu butuh long term, butuh roadmap agar kita bisa melakukan perubahan di sana. Kami ada 7 pilar bagaimana membangun karakter SDM sehingga budayanya sesuai dengan apa yang menjadi visi misi organisasi. Karena selama ini begini, mohon maaf. Kalau saya mengibaratkan adalah seperti seekor burung. Sayap sebelah kiri, kita bicara tentang bagaimana dia membangun bisnis mereka. Ya, di organisasi sama, strukturnya dirubah, kemudian prosesnya diperbaiki agar target tercapai di tahun itu. Ada sisi sebelah kanan, bagaimana membangun mindset, membangun karakter, membangun visi, keyakinan agar bisa mencapai visi. Sisi kiri dan sebelah kanan ini harus seimbang. Maka penting dua ini harus dikolaborasikan. Oleh siapa? Oleh seorang leader. Leader bertanggung jawab mensinergikan antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Maka untuk membangun budaya, membangun karakter, dibutuhkan kami di awal selalu mengumpulkan para leader agar semua leader punya visi dan tujuan yang sama. Oke. Saya bisa garis bawahi bahwa tidak ada proses waktu yang berbicara di sini. Makanya mungkin yang tawaran dari Makna Consulting ini lebih ke paket modul gitu ya, paket modul berapa. Gitu. Karena memang filosofinya bahwa ini mencetak manusia ini nggak ukuran jam, nggak ukuran jam, tapi ukuran yang waktu cukup durasi beberapa waktu. Ada monitoring, ada controlling, ada 2 bagian part besar, gitu kira-kira seperti itu. Oke, saya nangkap. Oke, terima kasih Pak Yasin, Makna Consulting. Terima kasih, saya banyak terekspor banyak. Saya tarik kesimpulannya. Jadi yang pertama ini adalah sebuah konsultan ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup menjadi solusi untuk konsultan SDM, menjadi solusi untuk setiap perusahaan atau organisasi untuk menggabungkan antara visi, culture, orang sehingga tidak, karena apa? Karena orang ini adalah yang menentukan kesuksesan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Itu bekerja di sana. Kemudian yang kedua, tantangannya tentu adalah persaingan yang sekarang cukup banyak lah. Walaupun saya pikir semua ada persaingan gitu. Saya pun ada persaingan. Cuma mungkin saya belajar mindset persaingan menjadi kolaborasi, Mas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang karena yang dibangun adalah manusia, maka marilah kita berpikir mindsetnya bukan 1, 2, 3 hari, tapi ada suatu durasi waktu tertentu yang itu dibangun untuk mencapai itu. Oke, terima kasih semua. Mas, semoga sukses organisasinya, karirnya. Ya, salam untuk keluarga. Yap. Salam buat Pak Andre. Ya, matur suwun. Itu tetangga saya dulu itu. Oh, Masya Allah. Berapa siap. Nanti kami sampaikan salamnya. Terima kasih, Mas Taufik. Sip, semoga sukses. Acara bongkar profesi konsultan ini cukup, malah saya dapat ilmu banyak nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.